Bayangkan sebuah kapal induk, bukan yang mengarungi lautan, tetapi yang terbang tinggi di langit. Konsep ini bukan lagi sekadar fiksi ilmiah. Amerika Serikat kini serius mengembangkan kapal induk terbang, mengubah cara perang udara dilakukan di masa depan. Revolusi kapal induk terbang mimpi yang menjadi nyata. Angkatan Laut Amerika Serikat yang selama ini mendominasi lautan dengan armada kapal induknya, kini mengincar langit sebagai medan baru untuk proyeksi kekuatan. Teknologi yang semakin maju telah menghidupkan kembali gagasan kapal induk terbang, sebuah konsep yang sebenarnya telah ada sejak Perang Dunia. Dengan kemampuan baru ini, Amerika Serikat berambisi untuk mempertahankan dominasinya tidak hanya di laut tetapi juga di udara, menjadikan armada mereka semakin tak tertandingi. Dominasi kapal induk Amerika Serikat di laut landasan untuk langit saat ini. Amerika Serikat mengoperasikan sekitar 25% dari seluruh kapal induk di dunia, dengan total luas lebih dari 2 kali lipat dari gabungan negara-negara lain. Kelas utama USS Gerald R. Ford, kapal induk terbaru mereka, dianggap sebagai kapal induk paling canggih dalam sejarah. Ditenagai oleh 2 reaktor nuklir Bechtel A-1B, kapal ini hanya membutuhkan 1 kali pengisian bahan bakar selama 50 tahun masa operasionalnya. Dengan kecepatan hingga 30 knot, USS Ford bisa menjangkau berbagai wilayah dengan cepat, baik untuk latihan bersama sekutu maupun operasi militer yang lebih agresif. Teknologi canggih sensor dan sistem tempur mutakhir USS Ford tidak hanya mengandalkan ukurannya yang besar, tetapi juga sistem sensor dan pemrosesan data yang canggih. Radar AN/SP-3 multifungsi memungkinkan deteksi dan pelacakan target dalam berbagai kondisi, sementara sistem komunikasi serta kontrol lalu lintas udara yang canggih memastikan operasi berjalan efisien. Kombinasi ini menjadikan kapal induk Amerika Serikat sebagai pusat komando yang superior di tengah lautan. Kekuatan udara armada jet tempur dan UAV USS Ford mampu membawa hingga 75 pesawat tempur dan drone canggih, termasuk F-35C Lightning II, jet tempur generasi kelima yang menjadi tulang punggung militer Amerika Serikat. Program pengembangannya menelan biaya sekitar $400 miliar, menjadikannya proyek senjata paling mahal Pentagon. Dengan kemampuan tempur yang luar biasa, termasuk lepas landas dan pendaratan vertikal, F-35C memastikan Angkatan Laut Amerika Serikat tetap unggul dalam setiap pertempuran udara. Kapal induk terbang dari konsep lama ke masa depan. Meskipun terdengar futuristik, konsep kapal induk terbang sebenarnya telah dieksplorasi sejak awal abad ke-20. Pada 1917, Amerika Serikat sudah bereksperimen dengan pesawat udara yang membawa pesawat tempur kecil untuk pertahanan. Tahun 1970-an, Angkatan Udara Amerika Serikat bahkan mempertimbangkan penggunaan Boeing 747 sebagai kapal induk terbang, membawa hingga 10 pesawat tempur mikro. Sayangnya, proyek ini batal karena tantangan teknis dan biaya yang tinggi. Lockheed CL-1201, kapal induk terbang bertenaga nuklir. Salah satu konsep paling ambisius datang dari Lockheed dengan CL-1201, sebuah kapal induk terbang raksasa seukuran kapal induk laut. Pesawat ini dirancang memiliki sayap sepanjang 1.120 kaki dan ditenagai oleh reaktor nuklir yang memungkinkannya tetap di udara selama 41 hari tanpa mendarat. Dengan kapasitas untuk membawa 22 pesawat tempur, konsep ini terdengar revolusioner, tetapi biaya produksi yang luar biasa tinggi membuatnya tidak pernah terrealisasi. B-36 Peacemaker dan alternatif lainnya. Pada 1950, B-36 Peacemaker sempat dipertimbangkan sebagai kapal induk udara untuk membawa pesawat tempur mikro McDonnell F-85 Goblin. Namun, dengan munculnya teknologi pengisian bahan bakar di udara, kebutuhan akan kapal induk terbang mulai berkurang. Konsep lain seperti Lockheed C-130 Hercules juga diuji sebagai kapal induk untuk drone, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan teknis. Masa depan kapal induk terbang, mungkinkah terwujud? Saat ini, program kapal induk terbang terus berkembang dengan penelitian dari DARPA. Pengujian drone Grimlines dari pesawat kargo C-130 menunjukkan potensi konsep ini, meskipun masih menghadapi tantangan seperti sistem pemulihan drone yang belum sempurna. Namun, jika proyek ini berhasil, Amerika Serikat akan memiliki armada kapal induk terbang yang mampu meluncurkan dan menangkap drone dalam misi berisiko tinggi, semakin memperkuat dominasi mereka di langit.
Kapal induk terbang mungkin belum menjadi kenyataan penuh, tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti, langit akan menjadi domain baru bagi armada perang Amerika Serikat. Langit medan perang masa depan saat ini, kapal induk berbasis laut masih menjadi tulang punggung kekuatan militer Amerika Serikat. Namun, dengan meningkatnya ancaman dari negara-negara pesaing, Pentagon mulai menyadari bahwa dominasi udara harus diperkuat dengan cara yang lebih inovatif. Kapal induk terbang bukan hanya sekadar konsep futuristik, tetapi solusi nyata untuk meningkatkan fleksibilitas operasional, mengurangi ketergantungan pada pangkalan darat, dan memungkinkan serangan cepat dari ketinggian. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan kapal induk terbang adalah bobot dan daya angkut. Teknologi material komposit dan mesin bertenaga tinggi sedang diteliti untuk menciptakan struktur yang cukup ringan namun tetap mampu membawa banyak pesawat tempur atau drone. Selain itu, sistem pengisian bahan bakar di udara terus disempurnakan agar kapal induk terbang bisa bertahan di langit lebih lama tanpa perlu mendarat. Peran drone dalam armada masa depan dalam beberapa dekade terakhir, pesawat tanpa awak atau drone telah menjadi elemen kunci dalam peperangan modern. Amerika Serikat sedang mengembangkan berbagai drone canggih yang dapat beroperasi dari kapal induk terbang, termasuk UAV berkecepatan tinggi yang mampu melakukan pengintaian, serangan presisi, hingga pertempuran udara tanpa keterlibatan manusia langsung. Proyek seperti X-Ki-58 Navalkyrie dan M-Ki-25 Stingray adalah contoh bagaimana drone mulai menggantikan peran jet tempur berawak dalam beberapa misi. Jika kapal induk terbang dapat membawa dan mengendalikan armada drone ini secara mandiri, maka strategi perang udara akan berubah drastis. Teknologi stealth dan keunggulan operasional agar kapal induk terbang tidak menjadi target empuk di udara, teknologi ini menjadi prioritas utama dalam desainnya. Struktur yang dapat menyerap gelombang radar, sistem komunikasi terenkripsi, serta kemampuan manuver tinggi adalah faktor penting yang sedang dikembangkan. Selain itu, kapal induk terbang akan dilengkapi dengan sistem senjata defensif seperti laser dan rudal pertahanan udara. Dengan sistem ini, mereka tidak hanya mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pesawat tempur dan drone yang beroperasi di sekitarnya. Aliansi dan pengaruh global. Jika konsep ini terrealisasi, Amerika Serikat akan memiliki kekuatan udara yang tidak tertandingi. Kemampuan untuk mengerahkan kapal induk terbang di mana saja tanpa batasan geografis akan memberi keuntungan strategis besar dalam diplomasi dan peperangan. Sekutu Amerika kemungkinan akan tertarik untuk berpartisipasi dalam pengembangan atau bahkan memiliki varian mereka sendiri. Namun, proyek ambisius ini juga akan memancing respons dari negara pesaing seperti China dan Rusia, yang pasti tidak akan tinggal diam. Perlombaan senjata baru mungkin akan dimulai, dengan masing-masing negara berlomba menciptakan militer berbasis udara yang lebih maju.